Buat teman-teman di sini yang masih beraspirasi ini, mau dapat duit yang lumayan gitu dari kripto, saran para sesepuh ini apa untuk mereka gitu? Apakah barang yang kalian holding tuh apa sih untuk next bulan? Dan kira-kira kapan dan targetnya berapa? Silakan Bro Robi. Kalau sebagai exchange sih susah ya kalau bilang saya sebagai Bitcoin maksimalis juga susah. Tapi saya demen dengan Bos Andrew, rusain aja tombol sell-nya. Jadi ada kesempatan buy. Kita harus inovasi nih Rob. Gimana ya caranya? Nggak ada sell gitu ya. Jadi tombol sell itu maintenance until 2024 gitu ya, after bulan. Maintenance terus, jadi bisa buy aja. Buy aja gitu. Ya, jadi di maintenance saja sell-nya. Jadi karena menurut saya buat teman-teman yang baru masuk ke kripto, minimal harus melalui satu circle, yaitu satu kali yang namanya halving. Karena waktu saya pertama kali jump in, wah saya juga kayak bos itu jual rugi. Begitu ditahan juga rugi gitu loh. Ya kan? Ini kapan mau masuknya ini gitu loh. Waktu beli harganya turun, rugi. Waktu jual harganya naik, ini mau kejar yang mana ini? Jadi makanya saya setuju banget, saya demen banget tadi, rusain aja tombol sell-nya, beli aja. Oke, soalnya gini, yang paling mungkin punya pengetahuan tentang marketnya kripto biasanya yang punya exchange ya. Karena mereka udah lihat, banyak koin gitu, listingin koin, mereka ngelihat. Koin hancur mereka ngelihat. Uniknya berarti kalau Bro Robi belinya apa tuh? Portofolio kriptonya apa? Saya sampai hari ini masih Bitcoin sih. Hanya Bitcoin? Hanya Bitcoin. Yang punya exchange rekeningku, Ratoreku sekarang namanya hanya Bitcoinnya. Kalau Mas Yudo gimana? Ethereum-nya gimana bro? Yang tadi? Ethereum begini, karena Ethereum, nah kalau dulu saya banyak Ethereum, terus terang, tapi saya buang semua di harga 50-an juta pada saat itu saya sudah buang semua. Kenapa? Karena Ethereum ini sebuah aset yang cukup cukup unik menurut saya. Kenapa? Dia kalau semakin mahal, semakin susah orang untuk pakai. Karena semakin mahal, maka untuk use case-nya dan utility-nya itu, dia harus bayar fee-nya yang terlalu gede. Jadi dia nggak boleh terlalu mahal, juga nggak boleh terlalu murah. Sehingga kalau kita harap dia terlalu tinggi, itu nggak bisa. Jadi yang bisa lebih tinggi itu ada alt daripada Ethereum-nya itu sendiri. Misalnya ada sesuatu yang dibangun di atas Ethereum, di bawah Ethereum-nya sendiri. Nah itu bisa gitu loh. Tapi pondasinya sendiri, Ethereum-nya sendiri itu nggak boleh terlalu tinggi. Kalau udah terlalu tinggi, maka jaringan-jaringan yang ada di bawah ini akan bergerak ke jaringan lain. Pakai Polygon lah, atau pakai jaringan yang lainnya lah, sehingga nggak akan berada di network dia gitu. Jadi itu kendala buat Ethereum kalau dia harga terlalu tinggi. Oke, ini sebagai pandangan dari yang mining Ethereum ya. Dari tahun 2016. Buang semua buat beli Bitcoin. Kalau Mas Yudo seperti apa Mas Yudo? Oke, gue to the point aja. Mungkin agak ekstrim ya. Liquid assets-nya saya di luar investment di bisnis, properti dan lain-lain ya. 95% sebenarnya di kripto. 5%-nya ya fiat buat liquidity juga lah ya. Sehari-hari. Nah, dari portfolio kripto saya sekitar 70% itu di Bitcoin sebenarnya. Masih pegang ETH juga mungkin ya 10% gitu ya atau 20%. Sisanya of course harus ada TKO dong. Saya kan ada exchange TKO nih gimana nih kalau nggak ini gitu kan ya. Itu adalah. Nah bukan trader jadi saya nggak bisa. Saya beneran buat saya itu nggak boleh tekan sell. Kenapa? Karena kalau di kita sebenarnya emang ada policy kita nggak boleh trading. Otherwise ada banyak isu kan ya di kita. Jadi kalau saya seperti itu. Nah mungkin ini kali ya mungkin saya tambahin sedikit gitu kan. Mengenai portfolio management yang paling bagus mah udah ada di sini lah ya, sama alt vesting gitu kan bahannya udah ada semua. Tapi pertanyaan itu mungkin pertanyaan yang agak harusnya berapa alokasinya dan lain-lain ya, beda-beda gitu. Kenapa? Dan memang mungkin nggak ada rumusnya mana yang benar ya. Of course bisa di trace back, yang higher beta yang mana gitu ya, pasti bisa gitu. Tapi masalahnya gini, di sini tuh kita dalam perjalanan mungkin karir
umur yang semuanya berbeda-beda. Kalau yang masih muda, mungkin di sini pengen punya higher beta aset. Salah nggak? Susah ya jawabnya salah atau nggak. Kenapa? Dan mungkin you bisa aja kena wreck gitu in one cycle, dan in the next cycle-nya lagi belajar dan recoup even better gitu. Ada di sini memang ya udahlah pada dasarnya pengen ikutin kan ya. Jadi kita jadi Bitcoin maksimalis, nggak apa-apa juga gitu. Nah kalau saya kenapa alasannya, ini lebih penting sebenarnya. Kenapa alasannya mungkin 70-80% itu di Bitcoin. Karena ya saya merasa meskipun itu lower beta aset dibanding yang lain, itu sesuai dengan risk dan return yang saya mau dari apa yang saya pegang. Gitu kali ya.